Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Bapak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, ingat sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Bila bepergian selalu menggunakan masker. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap stay at home agar kita semua terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang makanan yang haram. Nah, apa sih makanan yang haram itu? Mungkin kalian semuanya sudah mengetahui apa itu tentang makanan yang haram. Nah, makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, mengapa makanan tersebut kok tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam? Ingat, setiap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pasti ada bahayanya. Dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pasti ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, ini alasannya mengapa makanan-makanan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kemarin anak-anak dalam bab 1 dalam makanan yang halal, ingat ada makanan yang halal itu bisa menjadi haram. Masih ingat kalian? Nah, bagaimana makanan yang halal itu bisa menjadi haram? Yang pertama apa? Makanan tersebut diperoleh dengan cara yang haram. Contohnya apa? Nah, diperoleh dengan cara mencuri, kemudian diperoleh dengan cara menipu, diperoleh dengan cara merampok, kemudian diperoleh dengan cara riba. Nah, cara-cara ini semuanya adalah apa? Adalah merugikan orang lain, sehingga apa? Hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah jika makanan tersebut diproses atau diolah atau dimasak dengan cara apa? Yang haram. Contohnya bagaimana? Ada hewan yang disembelih apa? Tanpa menyebut nama Allah. Maka apa? Hewan tersebut apa? Menjadi haram. Karena apa? Statusnya adalah menjadi bangkai. Yang kedua adalah makanan tersebut dalam memasaknya dicampur dengan apa? Bahan-bahan yang haram. Contohnya apa? Bir, narkoba, dan lain sebagainya. Meskipun adalah makanannya halal, tapi karena dicampur dengan bahan-bahan yang haram, maka apa? Makanan tersebut menjadi yang haram. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada makanan yang haram itu boleh dimakan dengan catatan apa? Satu, dalam keadaan terpaksa. Apa terpaksa? Tidak ada lagi yang dimakan selain apa? Makanan tersebut. Maka apa? Dalam mengkonsumsinya pun dibatasi, yaitu apa? Hanya seperlunya saja, tidak boleh apa? Berlebihan. Nah, itu apa? Syaratnya jika apa? Makanan yang haram itu boleh dimakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan ughilla li ghairillahi bih faman itturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya
semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak sedang menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah dalilnya. Jika makanan yang haram boleh dimakan dengan catatan itu apa? Dalam keadaan terpaksa dan hanya pas seperlunya saja. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas tentang macam-macam makanan yang haram. Lah, macam-macam makanan yang haram ini ada kurang lebih, yaitu ada 6. Apa itu? Yang pertama, semua makanan yang sudah dinas dalam Al-Quran. Apa artinya dinas dalam Al-Quran? Artinya adalah sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kalian bisa membaca sendiri di di LKS kalian itu sudah ada. Apa diantaranya? Yang pertama adalah bangkai. Ini, maka apa? Bangkai ini haram untuk dimakan. Yang kemudian, yang kedua, darah. Itu juga haram untuk dimakan. Meskipun darah itu sudah dimasak menjadi dideh, atau bahasanya di sini adalah dideh, maka haram hukumnya untuk dimakan. Kemudian daging babi. Nah, ini juga adalah makanan yang haram yang sudah dinas dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah binatang yang disembelih selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka binatang tersebut akan menjadi bangkai, karena disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah binatang-binatang yang ditetapkan haramnya oleh Rasulullah SAW. Nah, contohnya apa? Binatang buas. Ini. Nah, mengapa binatang buas kok diharamkan? Takutnya adalah nanti sifat-sifat kebuasannya ini akan berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Makanya makanan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hewan yang bertaring. Nah, ini yang dilarang. Kemudian yang ketiga ada keledai piaraan. Kemudian yang keempat adalah anjing. Ini adalah binatang-binatang yang ditetapkan haramnya oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu makanan yang kotor atau menjijikkan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Kalian bisa membaca sendiri di LKS kalian. Itu sudah jelas ayatnya dan artinya. Apa itu? Yang pertama yaitu ulat. Ini binatang yang menjijikkan. Kemudian cacing. Kemudian lagi ada kutu. Kemudian lagi bekicot dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang atau makanan-makanan itu yang sifatnya adalah menjijikkan, maka hukumnya menjadi haram. Yang keempat adalah makanan yang dipotong dari binatang yang hidup. Jadi binatang tersebut diambil bagian tubuhnya secara hidup-hidup, kemudian dijadikan makanan, maka hukumnya adalah haram. Ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka yang terpotong itu adalah bangkai. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya memotong ekor sapi hidup untuk dijadikan sop buntut, maka hukumnya haram. Karena ekor itu yang diambil dari hewan yang masih hidup itu menjadi bangkai. Ini contoh yang kedua, yaitu menyayat paha kambing. Kambingnya masih hidup. Nah, untuk jadikan sate. Kenapa? Eman. Nanti kalau mati, kalau dipotong nanti kan sisa, maka diambil daging pahanya saja. Nah, itu tidak boleh. Maka daging yang diambil dari hewan yang hidup itu, maka hukumnya adalah haram. Yang kelima adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang haram. Contohnya apa? Nah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130. Kalian bisa melihat di dalam LKS kalian. Contoh yaitu dengan cara mencuri, kemudian cara menipu, kemudian
dengan cara yang riba. Mengapa? Karena semuanya perbuatan-perbuatan tersebut telah merugikan orang lain. Nah, hal yang merugikan orang lain maka hukumnya adalah haram. Maka makanan tersebut hukumnya menjadi haram. Yang kelima adalah yang keenam adalah makanan yang mendatangkan kemudorotan. Apa kemudorotan itu? Bahaya bagi jiwa, raga, akal, moral, akidah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka makanan tersebut diharamkan jika membahayakan seluruh tubuh kita. Sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33. Kalian bisa membacanya sendiri di dalam LKS kalian sudah ada. Nah, apa itu? Yang pertama adalah makanan tersebut beracun. Karena ada makanan-makanan itu yang sifat mempunyai racun, tumbuh-tumbuhan mempunyai racun atau binatang yang sudah beracun dalam dirinya. Jika kita tidak hati-hati untuk makannya maka akan membahayakan tubuh kita. Nah, jika tetap kita makan maka hukumnya adalah menjadi haram. Yang kedua adalah makanan yang sudah kadaluarsa, expired. Ini kenapa bisa menjadi haram? Karena membahayakan bagi tubuh kita, membahayakan terhadap kesehatan kita, bahkan bisa menyebabkan keracunan dan kematian bagi kita. Maka dari itu kalian harus hati-hati jika membeli makanan. Kamu lihat masa kadaluarsanya. Karena setiap makanan yang dijual di toko-toko pasti ada masa kadaluarsanya. Tuh. Kemudian yang ketiga, makanan contohnya adalah makanan yang mengandung narkoba. Sekarang banyak permen-permen atau yang lain sebagainya yang mengandung narkoba. Nah, jika dikonsumsi ini membahayakan akal dan pikiran kita, sehingga hal ini haram hukumnya kalau kita makan. Nah, ini adalah materi kita pada pagi hari ini tentang makanan haram dan macam-macam makanan yang haram. Bapak berharap kalian semuanya bisa memahami materi pada pagi hari ini, nanti bisa menjelaskan tentang makanan yang haram. Ucapkan Bapak terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang jelasnya bisa tanya ke Bapak melalui chat WA. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.